Hello students, welcome back to English class. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Okay, please pay attention, alright? Here we go. Hari ini kita mau belajar tentang preposition of place. Preposition of place ini adalah kata-kata yang menunjukkan posisi suatu benda. Kita hari ini akan fokus dulu ke bola-bola warna hijau ini. Ya, kita mau lihat posisi bola ini ada di mana. Oke? Di kata pertama ini, kita punya bola letaknya di mana? Di mananya sebuah kotak kuning ini? Ya, kalau kita lihat di sini, ini dekat, ya. Jadi bolanya dekat dengan kotak kuning ini. Dekat dalam bahasa Inggris adalah near. Near. Oke. Selanjutnya, kita fokus di bola hijau ini kembali. Bola hijau ini ada di dalam kotak. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah in. In. Good job. Sedangkan bola yang selanjutnya ini ada di atas kotak. Jadi benda yang ada di atas itu bahasa Inggrisnya adalah on. On. Oke. Near. In. On. Oke, sampai sini mudah ya. Nah, sedangkan bola yang selanjutnya ini ada di bawah kotak. Di bawah bahasa Inggrisnya adalah under. Under. Nice. Kita lihat lagi di sini. Bolanya ada di sebelah kotak. Tadi ini kan dekat ya. Beda ya. Ini di sebelah. Sebelah itu berarti sebelah-sebelahan berarti dekat gitu loh ya. Sangat close atau sangat dekat ya. Bahasa Inggrisnya di sebelah itu adalah next to. Next to. Tetapi ada juga satu kata lagi yang bisa mempresentasikan kata sebelah. Sebelah bisa juga diartikan dalam bahasa Inggris dengan kata beside. Beside. Nanti tulisannya misalnya kasih di next side ya. Jadi kalian boleh pilih mau pakai next to atau beside. Oke. Yang di bawah sini bolanya ada di belakang kotak. Di belakang bahasa Inggrisnya adalah behind. Behind. Oke. Sampai sini Misarap masih mudah ya. Sedangkan bola yang selanjutnya ada di depan. Di depan kotak. Bahasa Inggris di depan adalah in front of. In front of. Yes, itu di depan. Sedangkan yang terakhir bolanya ini adalah di tengah-tengah dua benda, ya. Jadi pokoknya harus di tengah-tengah dua benda, nggak boleh tiga. Kalau tiga udah beda lagi bahasa Inggrisnya. Jadi kalau di tengah-tengah diapit dua benda, atau yang arti dalam bahasa Indonesianya berarti di antara, itu bahasa Inggrisnya adalah between. Between. Oke, kita ulang ya. Near. Near. In. In. On. On. Under. Under. Next to. Next to. Beside. Beside. Behind. Behind. In front of. In front of. Between. Between. Oke. Ya, jangan lupa dihafalkan. Kalau menurut kalian sudah hafal, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan mencoba isi ya titik-titik kotak-kotak ini bersama-sama. Di dalam, bolanya ada di dalam. Bahasa Inggris di dalam apa? Good job. It's in. Selanjutnya, gambar selanjutnya bolanya ada di atas. Di atas bahasa Inggrisnya apa? Yes, good job. It's on. Gambar bola selanjutnya ada di bawah kotak. Bahasa Inggrisnya di bawah apa? Excellent. It's under. Oke, sampai sejauh ini udah jawabannya pada benar semua nggak? Kalau tidak, kalian harus ke slide sebelumnya ya, belajar dan menghafal kembali. Oke, gambar yang selanjutnya, bolanya ada di sebelah kotak. Sebelah bahasa Inggrisnya apa? Ada dua. Kalau yang slide di depan, Miss
kasih kata next to. Tetapi di slide ini, Miss mau kasih lihat tulisan yang berbeda, yaitu beside. Inilah tulisan beside. Jadi anak-anak boleh memilih ya. Good job. Selanjutnya, bolanya ada di dekat kotak. Di dekat, apa kamu masih ingat bahasa Inggrisnya apa? Ya, di dekat itu adalah near. Lihat spellingnya, jangan salah ya. Oke, selanjutnya. Kita punya kotak dan bolanya ada di belakang. Di belakang bahasa Inggrisnya apa? Behind. Good job. Bolanya ada di depan. Bahasa Inggrisnya apa? Yes. In front of. In front of. Yang terakhir, di antara. Bahasa Inggrisnya adalah excellent. Between. Oke, yang berhasil menjawab ini semua, hebat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kenapa Miss Angel kasih gambar tadi? Ya, kasih tahu letak-letaknya segala macam. Karena nanti kalian akan Miss Angel kasih gambar seperti ini. Ini ada gambar saus kacang dan di sini ada gambar buah-buahan, ya kan? Saus kacangnya ada di mana? Buah-buahannya ada di mana? Jadi nanti kalian kalau dapat soal selanjutnya di latihan atau apapun itu ulangan, nanti ya dikasih gambar dan kamu harus tahu letaknya di mana gitu loh. Nanti anak-anak akan ketemu soal seperti ini. Where is the peanut sauce? Peanut sauce. Saus kacangnya ada di mana? Saus kacangnya ada di dalam mangkok. Bener nggak? Ini mangkok kan ya, putih ini. Di dalamnya. Oke, karena saus kacang itu tidak bisa dihitung, ya, kita harus menjawabnya pakai it is. It is in the bowl. Oke, ingat. Contoh yang nggak bisa dihitung apa sih? Air. Misalnya, the water is in the glass. Jadi, it's in the glass. Nggak boleh they are jawabannya. Ya, benda-benda kayak gula, lada, merica lada ya, lada, terus apalagi garam, itu nggak bisa dihitung. Kalau nanti kalian dapat gambar seperti itu, jawabannya pakai it is. Sedangkan kalau buah-buahan yang bisa dihitung, itu kamu jawabnya boleh pakai they are. Apalagi kalau buah-buahnya banyak ya. Kalau buah-buahnya satu ya pakai it is. Tetapi kalau buah-buahnya banyak ada s-nya, berarti kamu jawabnya pakai they are. Ini on the table karena memang gambarnya ada di on the table. Oke? Jadi misalnya gambar buahnya di sini cuma satu pumpkin, ya yang lain di sini nggak ada, ya tetap jawabannya pakai it is, karena it is itu untuk benda yang satu, ya. Tapi kalau bendanya banyak, kamu jawabnya pakai they are. Lanjutkan dengan kata lokasi atau tempatnya, lalu di mana letaknya di table. Oke? Kita lanjut. Contohnya ada gambar seperti ini, oke? Nanti misalnya akan kasih soal seperti ini. Is there a teddy bear? Is there a there itu artinya ada. Jadi apakah ada teddy bear di sebelah, kamu udah tahu kan beside, sebelah the bed, ada nggak teddy bear di sebelah bednya? Ya ada kan? Apakah ada teddy bear di sebelah ranjang? Jawabannya yes. Yes, there is. Oh yes, there is, Miss jawabannya. Lihat soalnya. Is there, pasti jawabannya there is. Kalau am I, jawabannya I am. Jadi tergantung dari pertanyaannya. Jadi, is there a teddy bear beside the bed? Yes, there is. Kita lanjut. Is there a poster on the wall? Ada poster nggak on the wall? Ada ya? Jadi jawabannya yes, there is. Lagi-lagi kalau pertanyaan is there, jawabannya there is. Oke? Okay? Are there pencils on the cupboard? Ini cupboardnya nih, ada pencil nggak on the-nya? On kan di atas kan? Ada ya? Yes, there are. Tuh, kamu bisa lihat sendiri. Pertanyaannya is there, jawabannya there is. Tapi kalau pertanyaannya are there, jawabannya there are. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, cara menjawabnya ya. Jangan ngasal seenaknya. Nah, sedangkan kalau jawabannya no gimana, Miss? Are there shoes on the floor? Ini floor ya, lantai. Ada shoes gak? Atau apa shoes itu sepatu? Ada nggak? Nggak ada ya, adanya cuman socks atau kaos kaki. Kalau jawabannya no, ya udah no. No, tetap ikutin ini, tetap ikutin soalnya. There are not, aren't jadinya digabung. Jadi kalau jawabannya no, jangan lupa tambahin n, koma atas t. Ya, itu singkatan dari not. There are not, or there aren't. Lagi-lagi ikut pertanyaannya. Lanjut.
Is there a pillow beside the book? Pillow artinya bantal. Ada di sebelah buku nggak? Nggak ada buku kan kalau di gambar ini? Ya udah, kalau tidak ada, no, there isn't. Lagi-lagi ikutin pertanyaannya. Oke? Kalau kalian merasa kurang mengerti, diulangi lagi video bagian ini ya. Kita lanjut. Oke, kita belajar tentang there is dan there are. There is dan there are ini dua-duanya artinya ada. Yang membedakan adalah kalau is untuk bendanya satu, kalau are untuk bendanya banyak. Kita lihat di sini. Kalau cat-nya cuma satu, pakai there is a cat. Udah lihat ada e kan? Pasti udah satu itu. Tapi kalau cat-nya banyak, there are cats, ada s-nya. Jadi yang ngebedain adalah kalau satu ada e, kalau banyak atau lebih dari satu ada s-nya. Kita lanjut. Kalau itu negatif, there is-nya ditambahin jadi not. Ditambahin not n, atas t. Jadi there isn't a cat. Tetapi kalau bendanya banyak, there aren't cats. Jangan tambahin e ya, karena di sini cats-nya udah banyak. Yang boleh kasih e cuma bendanya satu. Kita lanjut. Kalau bikin pertanyaan, is-nya atau are-nya yang dikedepanin. Oke, are there cats? Sama kayak tadi pertanyaan yang di depan kan. Is there a teddy bear beside the bed? Misalnya kayak gitu. Jadi is dan are-nya kalau bikin pertanyaan itu ke depan. Nah, kalau kamu dapat pertanyaan segini, tadi misalnya jawabnya gimana? Kalau jawabannya yes, yes, ikutin dari pertanyaannya. Yes, there is. Tapi kalau no, no, there isn't. Sekali lagi ikutin pertanyaannya. Ini sama metodenya. Kalau pertanyaannya are there cats? Kalau jawabannya yes, yes, there are. Kalau no, ikutin aja. There are, tinggal tambahin not atau n, atas t. Siap ya? Easy. Kita lanjut ke soal ya anak-anak. Nah, ini jawab kayak begini. Kalau nggak ada not-nya pasti bukan is not atau are not. Ya. Kalau seperti ini jawabnya gimana? Kita lihat dari kata bendanya. Ya, bendanya ini dogs. Pakai is atau are? Tentunya pakai are. Nah, ini udah ketahuan ya. Udah pasti pakai dua-duanya is dan is. Hati-hati, children. Children itu satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Berarti banyak. Berarti kita jawabannya pakai are. Jadi intinya adalah ciri-ciri yang satu itu pasti pakai lah gitu anak-anak ya. Udah pasti jawabannya is. Tapi kalau nggak ada e-nya pasti are. Nah, kalau di dalam kurungnya ada not, berarti tinggal is not atau are not. Lagi-lagi kita lihat bendanya ada banyak atau dikit. Teachers ada s-nya. Kalau ada s berarti pakai are kan? Kalau ada not jadi aren't. Oke, easy ya, gampang. Lagi tadi misalnya bilang sugar, sugar bisa dihitung nggak? Lada, merica lagi. Lada sama merica sama. Lada, gula, minyak, air itu nggak bisa dihitung. Berarti dia pakainya is not. Jadi kamu patokannya adalah bendanya banyak atau sedikit, atau bendanya banyak atau satu. Oke, sip ya. Kalau bikin pertanyaan apa yang kedepanin tadi Miss ajarin? Is atau are-nya yang dikedepanin. Lagi-lagi lihat bendanya juga. Fruits ada S-nya. Berarti pakai are there fruits. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya apakah ada buah-buahan. Karena tadi di depan sudah ajarkan there is dan there are itu dua artinya sama. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah ada. Oke? Lagi, lihat di sini ada a house. Sudah pasti pakai is. Is there a house? Apakah ada sebuah rumah? Oke? Nah, di bagian sini misalnya udah kasih yes atau no-nya. Ini paling gampang ya. Nggak usah capek-capek. Kalau yes, ini aja dari belakang sini. There are. There are. Kalau no, juga nggak usah capek-capek. There is-nya kamu copy, tinggal tambahin not. N, T. Tuh. Gimana anak-anak? Good job ya. Miss harap video kali ini nggak membingungkan. Dan kalau bingung, kalian bisa nonton ulang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.